Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu rumah di kawasan padat penduduk di Padang ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya. Pemda Mentawai mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil menengah. Petugas gabungan dari Satpol PP Padang, Polisi Militer, dan BNN Minggu malam menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Sasarannya adalah penyalahguna narkoba serta aparat yang tengah berada di tempat tersebut. Seorang wanita yang akan dibawa petugas ke atas mobil mengamuk dan memukul kamera jurnalis. Meski menolak, wanita yang diduga mabuk ini tetap dibawa petugas ke atas mobil karena tak bisa menunjukkan KTP. Razia gabungan ini menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pondok. Petugas menangkap 15 orang wanita dan 2 pria yang tidak mempunyai kartu identitas. Mereka dibawa ke Mako Satpol PP Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana kami melakukan penertiban di hiburan malam. Di antara ketujuh hiburan malam itu terdapat terjaring 17 orang yang tidak mempunyai identitas address KTP yang tidak ada. Itu makanya kami bawa ke Mako Satpol PP. Operasi penegakan dan penertiban serta razia justisi yang digelar petugas gabungan ini dalam rangka pengawasan terhadap tentara yang berada di hotel maupun tempat hiburan malam. Razia ini juga antisipasi penyalahgunaan narkoba serta warga yang tidak mempunyai kartu identitas. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang ibu rumah tangga, Nur Hayati, yang berusia 50 tahun, bersama anaknya Hasnah, 17 tahun, dibunuh kerabatnya yang masih satu suku dan satu kaum. Pelaku bernama Daniel, warga Nagari Paukamba, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, kedua korban dibunuh saat menanam padi di sawah yang digarapnya. Pelaku bersama beberapa rekannya mendatangi korban dan melarang korban melanjutkan bercocok tanam. Namun karena tak digubris, pelaku akhirnya membacok korban dengan cangkul dan pisau. Akibatnya kedua korban tewas di tempat. Setelah itu, tersangka menyerahkan diri ke polisi. Kasus pembunuhan ini diduga disebabkan masalah perebutan warisan tanah ulayat. Untuk tersangka inisial D berniat ke area persawahan dengan membawa cangkul dan pisau. Dalam perjalanan nampak korban bersama anaknya. Dan terjadilah cekcok di area persawahan itu, sehingga terjadilah pembunuhan. Kita hasil investigasi awal memang berawal dari sengketa lahan warisan, lahan persawahan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sedangkan kedua korban, ibu dan anak, sudah dimakamkan di pemakaman kaumnya di Korong Pinang, Kanagarian Paukamba, Kecamatan Nansabaris. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai kini sedikit bisa bernafas lega. Pasalnya tempat mengadu untuk mendapatkan modal usaha sudah hadir di Tanah Sikerei. Mereka bisa mengajukan pinjaman melalui PT Permodalan Nasional Madani yang bekerja sama dengan Pemda Mentawai. Untuk mendapatkan permodalan, para pelaku usaha harus tergabung dalam kelompok usaha. Masing-masing bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp3 juta selama 50 hari. Setelah itu, pelaku penggerak ekonomi kerakyatan ini diberikan bimbingan agar dana yang mereka peroleh bisa tepat guna.
Pelaku UKM juga diberi kemudahan untuk mencicil pinjaman. Setelah usaha mereka berjalan baik, di minggu ketiga barulah diminta untuk mencicil. Bagi pelaku usaha, fasilitas pinjaman ini sangat membantu mereka meningkatkan usaha. Yang keempat adalah permodalan kecil-kecilan, karena di sini untuk bunganya sangat kecil dan itu sistem ibu. Dan PNM mereka ini kalau kita lihat tadi dari prosedur mereka itu sangat signifikan sekali, karena pos pencairan pertama dan kedua itu tidak ada pembayaran dulu. Semangat lagi, dan kami ibu-ibu pelaku usaha kecil ini lebih semangat juga supaya bisa mencicil. Nah, ibu usaha ibu apa? Ini lapang jualan kulit. Ibu udah berapa lama berjualan seperti ini, Bu? 1 tahun. 1 tahun. Selama ini modal sendiri apa udah dibantu? Sendiri. Jadi dengan adanya bantuan seperti ini, menurut ibu nih bagus atau bagaimana nih? Bagus, Pak. Kalau perharinya dapatkan 500 kotor. Rencananya kalau ada dapat apa, rencana mau ambil beca, mau diperbesar lah. Ini merupakan salah satu upaya Pemda Mentawai meningkatkan perekonomian masyarakat. Pinjaman modal ini tidak hanya bagi mereka yang sudah menjalani usaha saja, tapi juga bagi yang belum memiliki usaha. Nah, sekarang terkait dengan keberadaan PNM, ini kan upaya kita untuk memberi akses kepada mereka untuk permodalan. Karena kita melihat bahwa PNM cukup mudah mengakses bagaimana mereka bisa mendapatkan modal. Sekalipun itu pemula. Jadi banyak proses yang biasanya mereka meminjam akhirnya tidak bisa dapat itu karena persoalan akses itu agak sulit. PNM juga memberikan pelatihan mulai dari pembentukan mental usaha dan motivasi peningkatan produktivitas. Beni Eka Putra melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Ke bawahnya tetap goyang, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qori Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qori Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qoricilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.